Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat doa pagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum mulai renungan ini kita doa terlebih dulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapak. Pagi ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami lewat online. Kami akan merenungkan doa pagi. Bapak berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami boleh Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, gereja-gereja, dan saudara-saudara kami yang sakit dan lain-lain. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Yohanes pasal 1 sampai dengan 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Temanya pagi ini yaitu hidup seperti Kristus, penurut Tuhan. Sebagai orang percaya yang adalah pengikut Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti juga menjadi penurut-penurut Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 1. Kata penurut artinya peniru. Orang percaya harus menjadi penurut-penurut Kristus, mengikut jejaknya, mencontoh dan menjadikannya teladan utama dalam hidup. Sama seperti anak yang harus meniru bapaknya, sama seperti murid yang meneladani gurunya. Adalah mutlak kita menjadi penurut-penurut Tuhan karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 26. Maka sudah seharusnya kita mewarisi karakter lain. Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di Matius 5:48. Paulus menegaskan, kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu di 2 Korintus 3 ayat 18. Petrus mengendaki, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Hidup sama seperti Kristus hidup atau menjadi penurut, dia berarti kita hidup dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Di Efesus 5 ayat 2. Seperti kata pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu juga anak-anak Tuhan harus mewarisi karakter ilahi. Rasul Yohanes menegaskan, Tuhan adalah kasih di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena itu kita juga harus hidup di dalam kasih. Mengasihi harus menjadi gaya hidup kita. Menjalani hidup sebagai manusia baru berarti harus membuang karakter manusia lama yang cenderung mementingkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, dan mengabaikan orang lain. Hidup di dalam kasih berarti punya empati terhadap orang lain, mudah peduli, bahkan mau berkorban bagi orang lain. Sebab hakikat kasih adalah memberi, bukan menerima. Di Kisah 20 ayat 35 dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang percaya harus memiliki kasih dan mempraktekannya dalam tindakan. Mengasihi sesama termasuk musuh. Hidup sama seperti Kristus, hidup atau menjadi penurut, dia berarti kita bersedia membayar harga untuk menyalibkan kedagingan dan menjaga kesucian hidup. Kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan tubuh ini menjadi kotor, ternoda, dan tercemar. Kita harus menjaga tubuh ini dari segala bentuk kecemaran. Rasul Petrus menasihati, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Hidup di dalam kekudusan bukanlah sekedar himbauan atau alternatif hidup, tapi merupakan suatu perintah yang harus ditaati. Jadi
menjaga keputusan adalah hal yang mutlak bagi orang percaya. Kita tidak boleh hidup sembrono. Kita harus memisahkan diri dari cara hidup dunia yang syarat dengan kejahatan dan hawa nafsu, serta memberi diri hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan. Sebagaimana Kristus telah menjadikan dirinya sendiri sebagai persembahan yang harum bagi Bapa, telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum. Itu di Efesus 5 ayat 2. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus bagi kita. Firman Tuhan memperingatkan dengan keras bahwa segala bentuk kecemaran dan kenajisan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Di Efesus 5 ayat 5. Siapapun orangnya, tanpa terkecuali, selama masih melakukan hal-hal yang firman Tuhan sebutkan ini, yaitu bersundal, cemal, serakah, penyembahan berhala, tidak memiliki tempat di surga. Hidup seperti Kristus hidup atau menjadi penurut Tuhan berarti hidup dalam terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang di Efesus 5 ayat 8. Agar kehidupan kita dapat memancarkan terang di tengah dunia gelap ini, kita harus melekat kepada sumber terang, yaitu Tuhan Yesus. Yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebab hanya terang yang dapat mengalahkan kegelapan. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di dalam menangani COVID-19 ini. Berikanlah Tuhan hikmat akal budi sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan lancar
Dan kami berdoa semua sehingga COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-gereja di seluruh dunia yang saat ini belum bisa tatap muka. Tuhan berkati agar semua berjalan dengan lancar walaupun dengan online secara Bapak, kami berdoa buat jemaat yang lanjut usia, jemaat yang sakit, dan yang menjalankan perawatan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati pengobatan-pengobatan yang Tuhan sudah diberikannya. Kami berdoa buat Ibu Yeni Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina, Ibu Agung Riswanti, Bapak Ibu Erwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Pendeta Emeritus Sinsuyono, Saudara Koyo, Saudara Kristo, Saudara Tiwi, Saudara Andre, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Riani Pontoh, Ibu Sena, Ibu Selda, Bapak Darwinto, dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga berkati agar melalui obat-obatan, melalui perawatan, melalui saudara-saudara yang mendampingi, Tuhan memberikan penghiburan dan juga memberikan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat program-program untuk saat ini yang sedang dilakukan. Berkati juga Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Boy Simon dalam pelayanannya. Tuhan berkati, berikan selalu hikmat akal budi, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga semua berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga Panti Asuhan Lydia, pengasuh dan anak-anak, mereka menjadi berkat dan menjadi penurut. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini mengikuti doa pagi. Tuhan berkati semuanya, kesehatannya, dan mereka terus bersuka cita bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kita semuanya. Terima kasih Bapak. Seluruh doa kami, ampuni akan semua dosa, kesalahan kami yang sering kami lakukan, baik tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.